Gue respect sama Geoff Max. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita udah nyiapin Geoff Max yang baru buat kalian lihat nih dalemannya kayak gimana. Karena meskipun nggak terlalu banyak ya yang request, tapi jujur kita pun penasaran pas lagi lihat desainnya. Ini something nih. Jadi kita ingat banget setahunan ke belakang itu banyak brand lokal yang mulai masuk ke gaya-gaya dead shoes ala-ala NB lah. Dan banyak juga di antara mereka yang pakai cuttingan panelnya mirip banget sama NB, bener-bener eksekusinya dimirip-miripin banget. Nah, tapi ada beberapa yang akhirnya memang nggak mirip banget, tapi berhasil pakai bahasa desain dead shoes yang ya retro trainer tapi ada futuristiknya gitu ya, digabung jadi satu. Salah satunya yang kalian suka juga itu adalah Brodo Ace Nova kemarin, dan kali ini kita ngelihat ada yang potensial nih buat melawan Brodo Ace Nova, yaitu Geoff Max. Dari mananya? Dari feel-nya, kualitasnya, dan look-nya. Kalau kita lihat memang look-nya ini spesial nih. Kalau menurut gue ya, dari semua yang bikin dead shoes itu, gue justru lebih suka ini daripada Ace Nova. Karena yang Ace Nova itu terlalu, mungkin agak terlalu plain. Kalau yang ini karakternya malah lebih dapat lagi. Gue suka ada reflektifnya di sini. Gue suka juga banyak banget sih detail-detail yang dimasukkan di sini, tapi nggak lebay gitu ya. Colorway-nya juga hitam, ini abu reflektif ya. Dan satu lagi ada abu krem. Itu yang kita pegang ya sekarang, dan kita akan tes juga. Menurut kita cakep sih, overallnya oke banget. Apalagi si sepatunya ringan. Gue ada kecenderungan curiga kalau ini tuh jangan-jangan memang didesain untuk stability. Apalagi di sini ada plat plastiknya. Tapi feeling gue ini juga bukan gimmick. Daripada penasaran, yuk kita gas aja bedah sepatunya. Dari dia, Geoff Max Dave. Dave ini tuh punya fitur yang menarik loh, gue kasih tahu aja. Uppernya itu bagian hitamnya ini pakai kulit asli. Jadi kalau colorway yang lain yang abu-abu, pasti yang abu-abunya pakai kulit asli. Ini lumayan menarik loh, di harga 600 dapat kulit asli, dan gue kasih tahu aja, touch feel-nya enak si kulit aslinya. Gokil sih. Ini udah kita coba bakar, udah coba kita potong-potong ya, gue ngintip-ngintip seratnya, grain dari si suede-nya itu ada semua. Sampai udah gue Dremel pun ternyata cukup tough ya si suede-nya ini. Gokil sih, gue cuma bisa geleng-geleng. Niat banget ini Geoff Max bikin eksekusi sepatu kayak gini. Jadi desainnya udah jempolan ya kalau menurut gue. Terus eksekusi kesini ini juga nice, menarik ya. Kemudian idenya yang harus gue ceritain menarik lagi adalah reflektifnya. Di sini reflektifnya kulit sintetis, nggak ada yang spesial, tapi kalau kalian suka ya gaya-gaya Y2K, gaya-gaya agak ya retro yang banyak didominasi sama sepatu-sepatu reflektif, karena kan roots-nya dari sepatu lari ya, ini tuh ya ini eksekusi yang manis men. Kalian jalan-jalan malam-malam gitu ya, pakai motor, pakai sepeda, terus ini reflektifnya kelihatan, itu lumayan ngebantu dan lumayan oke loh, lumayan cool ya kelihatan di dalam gelap malam gitu. Gue suka banget semua eksekusi mereka di uppernya. Bahkan bagian ini nih yang gue nggak nyangka. Jadi bagian meshnya itu kalau kita lihat dalam itu sebenarnya masih kelapis lagi sama bagian semi lapisan busa gini ya. Tapi tester kita nemuin waktu malam-malam dipakai naik motor, rasanya angin itu tuh masuk ke dalam sininya. Jadi nggak panas, berasa lah gitu ya, ventilasi udaranya ada di sini. Ini gokil men. Dan kita coba cek dari breathability-nya dan kayak gini hasilnya. Singkatnya, buat semua eksekusi uppernya ini gue cukup suka. Nah, ditambah sedikit sentuhan manis nih dari pull tab-nya, ini kelihatan cukup menarik. Beberapa eksekusi yang non material ya yang gue suka lagi di sini adalah ini bagian ininya lumayan oke, lumayan ngepas sama mata kaki. Jadi bagian dalam sama luarnya udah dibedain ya, ngikutin bentuk mata kaki kalian meskipun belum fit banget.
Contoh paling perfect itu yang fit banget, yang kalsi ya. Itu bener-bener udah ngepas banget. Ini belum, ini masih agak lebar, tapi oke lah. Lumayan, udah mikirin kayak gitu, ini udah lumayan. Bagian belakang juga dipikirin, jadi nggak nusuk ke bagian belakang kaki situ ya. Ini oke sih, lumayan. Jadi kuncinya dapat, tapi nggak terlalu nusuk. Wah, ini siapapun kalian yang ngedesain buat Geoff Max ya, kalian melakukan pekerjaan yang sangat baik sekali. Gue respect sama kalian loh. Ini very good dari segi uppernya. Gue kasih rating 8 dari 10. Meski begitu, ada beberapa minus yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat sih. Minus-minusnya itu gimana? Mungkin ya, gue pengen bertanya dari segi meshnya ini, feel-nya udah enak tapi belum feel luxurious. Tapi ya harga 600 juga sih. Kayaknya kalau kalian bisa tingkatkan lagi akan lebih menarik deh. Tapi ini stay di sini aja udah nggak masalah menurut gue. Udah oke banget. Sisanya yang lain tuh kalian meskipun pakai bahan-bahan yang sintetis gitu ya, hand feel-nya tuh bagus banget, enak sekali. Kekurangannya adalah ketika kalian pakai lama, ya sama sih sebenarnya dengan NB juga ya. Ini creasing-creasingnya akan kelihatan banget di daerah sini, jadi mengurangi keestetikaannya lah. Tapi menurut gue juga nggak masalah dengan umur sepatu yang mungkin nggak terlalu lama juga kalian pakainya ya. Ditambah beberapa hal positif di sini, jahitan-jahitan itu sangat rapi sekali dengan catatan ya. Ada sedikit banget benang-benang keluar. Ini kalau kalian dapat sepatu ini dan kalian nggak suka dengan benang-benang keluar ini, ambil aja gunting kuku. Jadi potong-potongin ini, ya anggaplah kalian bayar itu jadi orang QC-nya ya, yang ngeberesin sedikit aja sisa-sisa. Jadi ini kelihatan lebih clean, lebih mantap lagi. Dan kalau Geoff Max berkenan sih, mungkin nanti agak lebih diperhatiin aja ya. Karena sayang banget siluet kalian udah sangat bagus sekali, kelihatannya udah clean looking. Oke, kita masuk ke bagian soalnya. Bagian soalnya ini yang gua nggak expect juga. Feel-nya ringan, dengan bobot total sepatunya tuh kurang lebih segini ya. Ini soalnya sangat-sangat kebantu sekali ringannya ya. 200 gede untuk size 44 itu bagus loh. Buat gambaran, orthosolar aja yang memang dipakai buat performance itu 200 lebih dikit. Artinya ya bedanya cuman sekian puluh gram gitu sama orthosolar. Yang ini kan nggak dipakai buat performance ya. Ya seenggaknya buat jalan. Jadi seenggaknya buat kalian pakai hari-hari, feel ringannya itu sangat-sangat oke sekali. Ya ini good job juga buat eksekusi soalnya. Gue suka. Jadi dia itu feel-nya memang nggak keras, tapi nggak empuk juga. Kemudian outsole-nya juga solid sekali. Ini kalau gue lihat, ini adalah sepatu yang mau ngarah ke stability. Meskipun ada kurangnya, nanti gue sebutin kurangnya ya. Secara struktur stability-nya, outsole yang nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, itu dapat berhasil ya. Ditambah sedikit lagi di sini ada plat nylon plastik yang cukup tough. Pas gue potongnya juga lumayan gue terkendala lah di sini ya. Tapi untuk fungsi stability-nya kurang. Karena kalau memang mau stability, ini tuh sebenarnya jatuhnya udah Shanks ya. Shanks yang ngebantu ngejaga kaki kalian lebih stabil dan arc-nya lebih aman, jadi nggak collapse gitu kan. Harusnya kalau memang Shanks itu ini dipanjangin lah. Mungkin nggak usah full, tapi kayak resepnya Mizuno Wave Rider itu bisa dipasang sampai kira-kira di tengah. Sebagai Shanks itu bisa tetap ngejaga arc-nya nggak collapse, stability-nya bakal lebih maksimal lagi. Ya gue nggak tahu kenapa ditempatin di sini. Ini dibilang gimmick, nggak bisa dibilang gimmick juga gitu, karena memang ada fungsinya tapi nggak maksimal. Gue suka sih dengan eksekusinya dan penempatannya pas loh, bagus, beneran gitu. Jadi setidaknya untuk ngejagain heel kaliannya oke, tapi masalahnya kan yang biasanya nggak stabil itu bukan sekedar heel-nya aja, arc-nya juga harus dijagain gitu. Heel juga biasanya dikunci di samping sini. Oh iya, kunciannya yang samping sininya berhasil ya. Bisa gitu, heel cup-nya ini juga ngunci di bagian heel-nya. Jadi total ini semua tuh ya bisa ke arah sepatu stability, tapi yang dijaga stability-nya baru di heel doang. Padahal kalau kita ngomongin stability, kita harus ngomongin sampai tengah-tengah. Terus kita harus ngomongin juga bagian depannya, injaknya juga harus bener-bener cukup lebar untuk menjaga stabil. Nah, dia itu lebar sebenarnya. Lebarnya itu kurang lebih di 100-an something yang memang cukup lebar. Tapi kalau kita ngelihat sepatu-sepatu stability yang lain itu punya sesuatu yang ngejagain udah lebar ini dijagain nih di bagian depan, bahkan mungkin di bagian tengah-tengah sininya biar bener-bener terpijaknya dengan baik, lurus dan stabil gitu. Nah, di sini nggak ada, cuman ngasih kelebarannya doang kalau di sini. Kalau gua ngelihat ini sebagai sepatu yang harus jadi sepatu stability, gua akan lebarkan di bagian ini nih. Ini gua bikin tonjolin lagi kayak NB 9060 tuh. Nah, itu kan lebih lebar tuh. Nah, harusnya resepnya mungkin ke arah sana.
gitu. Dan di sini kalau ngelihat resepnya ASICS biasanya dia pakai ada 4D guidance system ya di tengah-tengah sini buat ngejaga stabil di tengahnya juga. Nah mungkin kalau mau ditambahin bobot lagi di sininya atau dikerasin lagi itu bisa juga terjadi. Nah, cuman masalahnya kan bikin double sampai triple density di sol itu nggak mudah dan nggak murah gitu ya. Akhirnya ya mungkin gue memaklumi dan gue memahami Geoff Max melakukan ini effort yang bagus sekali men. Tapi gini ya, gue ngeliat Geoff Max itu kan bukan spesialis di sepatu lari banget, tapi dia memang punya lini yang atletiknya gitu ya. Nah, mereka kayaknya punya pengalaman cukup baik dan punya pemahaman cukup baik tentang sepatu atletik seperti apa dan digabunginlah ke sini. Akhirnya ini sport style yang punya manfaat, meskipun namanya sport style, akhirnya kita harus memahami bagi brand lokal itu tuh tidak maksimal fungsi sportnya. Ada fungsi sportnya dan lebih banyak condong ke stylenya. Jadi sepatu stylish yang punya teknologi sport, kasar kata kayak gitu. Dan di sini tuh ya memang kelihatan gitu mereka memang sangat paham sekali tentang hal itu. Jadi ya mungkin itulah poin plus minus ya. Soalnya gimana pun gue tetap approve, gue tetap suka overallnya itu karena memang gue ngerasa enak gitu ya pakai si sol ini. Tapi sebelum gue kasih rating ya, gue disclaimer dulu, ini tuh bukan buat kalian yang cari sepatu empuk-empuk. Kenapa? Karena di sini itu insole-nya tidak ada bantalan empuk gimana banget, ini kayak busa ati yang biasa aja. Ditambah empuknya ada, jadi alasnya tuh 2 lapis ya. Yang sebelum alas bensol ini ada alas yang busa juga, jadi ekstra alas gitu empuknya. Tapi ya itu aja gitu buat ngejaga keempukannya, ditambah dengan sol yang bagian dalam itu memang lebih empuk daripada bagian luarnya. Hasilnya sepatu yang jauh dari kata empuk banget, tapi sepatu yang makin mendekati ke stability. Hal yang aneh juga mungkin buat kalian biasa punya ekspektasi empuk-empuk gitu ya, begitu masuk sini ya jadinya nggak enak akhirnya. Tapi gue kasih tahu dulu aja, ini sebenarnya bisa jadi lebih baik buat kalian daripada yang terlalu empuk. Jadi buat kalian yang nggak suka sepatu terlalu empuk, ini sepatu buat kalian. Buat kalian yang sukanya sepatu empuk-empuk, ini mungkin kurang cocok gitu ya. Karena feel-nya lebih kayak nge-flat aja gitu on the ground si kaki kalian di dalam sol sepatu ini. Tapi mengingat semua arahannya ke arah stability, ya gue memaklumi gitu. Itu memang harus terjadi dan harus dibutuhkan meskipun ada beberapa kekurangan. Makanya untuk solnya sendiri, gue kasih rating 7 dari 10. Total soalnya ya cukup menarik lah kalau buat gue. Kemudian kita masuk juga nih ke konstruksinya. Tadi jahitan udah gue absen ya. Ini rapi banget buat merek lokal. Cuman sisa-sisa benang doang. Sisa benang tinggal dibuang nggak masalah. Cuttingan-cuttingan rapi banget. Pengelemannya rapi banget. Gue suka banget loh. Ini gue respect sama Geoff Max. Bener-bener good job sekali untuk membuat sesuatu seperti ini. Menarik banget. Apalagi buat lem-lemannya ya. Perkiraan gue memang sangat tough sekali. Si lemnya ini dari segi upper ke solnya itu kuat banget. Bisa bertahan apalagi kalian pakai jalan banyak gitu ya. Nah, kecuali yang agak lemahnya itu gue temuin adalah dari bensol ini ya. Bagian alas ke bagian solnya. Cuma dia tuh ketahan sama upper, jadi uppernya masih kunci. Kalaupun sampai lepas di sini, ini nggak terlalu fatal. Yang lepasnya dalamnya ini doang. Oke, ini gue suka sih dari segi konstruksiannya 7,5 lah dari 10. Sebagai sepatu jalan, ya sneakers jalan yang memang ada benefit ke arah teknologi sportnya gitu ya. Kita juga harus menilai performance-nya. Jadi termasuk fitting-fittingnya juga gue akan masukkan dalam satu penilaian di sini. Pertama, dari segi teknologinya memang nggak ada banget, tapi gue acungin jempol dengan pemikiran ke arah stability-nya tadi itu. Tapi emang ini masih agak aneh buat market Indonesia. Jadi please jangan kaget dulu lah pas nyobain sepatunya. Ini tuh gaya-gayanya mau ke NB kelas-kelas ya 2002 R 1906 gitu ya. Mau ke arah sana lah. Gue ngeliat banget, tapi belum di titik sana. Jadi memang ada bedanya 600.000 versus berapa 1,5 sampai 2 jutaan ya. Ada bedanya kerasa sekali. Tapi kita acungin jempol dengan apapun yang sudah dilakukan di sini. Ini memang unik. Nah, pinternya kalau NB itu biasanya kasih insole yang lebih empuk lagi, yang berbentuk juga. Jadi feel-nya lebih enak kaki kaliannya. Nah, sedangkan di sini itu tuh tidak ada. Jadi saran gue buat Geoff Max nih kekurangannya, kalian coba deh cari sol aja dulu yang lebih baik daripada ini, karena sayang kalian tuh secara stability-nya ya oke lah udah acceptable meskipun belum maksimal.
kemudian feel kesininya kayaknya mendingan dibikin si sole-nya yang lebih lebih terstruktur, ngebentuk gitu ya, ngebentuk ada lengkungan-lengkungannya, terus di heel-nya juga ada kayak cup-nya gitu. Dibikin lebih empuk juga boleh, diganti materialnya dari yang ini dibikin lebih empuk, itu akan lebih oke lagi buat feel-nya ya, dan akan lebih diterima sama masyarakat Indonesia. Masalahnya ya begitu masuk sini jadinya flat gitu, dan mau flat banget pun nanggung sebenarnya, karena ini tuh heel dropnya masih 1 sentian lebih gitu kalau kita lihat si angkanya, jadi belum oke banget. Plus ini sepatunya sebenarnya unik, jadi dia itu lebar karena ya mungkin udah ngarah ke stability ya, tapi bagian toe box-nya itu ngecil banget, jadinya sempit. Nah kalian size berapapun pakai ini ya tetap akan ngerasa kejepit banget gitu. Meskipun sebenarnya punya lebar yang oke di sampingnya, tapi ya depannya itu karena kecilin ngejepit banget jadinya kurang enak gitu. Itu sih sebenarnya kekurangannya dari gue. Jadi secara performance ya apa adanya aja ya. Menurut gue penilaiannya 6 dari 10. Tapi ini potensial nih buat beberapa improvement buat di versi 2-nya. Nah jelas. Nah sebelum gue kasih rating, ya itu tadi ya, gue akan absen beberapa improvement, gue rekap lagi. Improvement pertama, ganti las deh, pakai yang lebih lebar, atau kalau mau kayak gini coba dimaininnya kayak NB itu sebenarnya lasnya agak sempit. Kalau yang masuk ke Indonesia cuman width-nya itu sekitar C atau D ya, yang biasa, yang reguler. Nah NB tapi pinternya dia mainin di toe box-nya, jadi masih bisa lah masuk gitu ya buat kaki orang Indonesia. Lebih enak lagi sebenarnya kalau bisa bisa pakai rumusnya NB yang wide-nya yang E sampai double E atau lebih, atau Essex yang wide, di mana mereka itu punya toe box yang lebih roomy, tapi siluetnya tuh tetap bagus banget. Nah itu kayak gimana, itu pinter-pinteran main orang lasnya. Jadi kalian kalau mau improve, silahkan eksperimen sama orang las, gimana biar jadinya lebih enak buat kaum kaki lebar yang banyak di Indonesia, akhirnya akan jadi lebih suka sama sepatu kalian. Yang kedua dari segi finishing aja ya, cuman kurang sedikit aja. Nah yang ketiga itu adalah penggantian insole. Udah, itu aja menurut gue, dan kalian pasti akan jadi sesuatu yang sangat menarik sekali karena kalian head to head dengan Ace Nova. Ace Nova itu bener-bener disukain banget sama warga Indonesia, yang padahal banyak sekali minus-minusnya gitu kalau menurut gue di harga segitu, yang itu juga masih bisa diterima sebenarnya. Dan ini Geof Max ini potensial buat ngalahin Brudo Ace Nova di harganya dengan kualitasnya. Gokil kan? Sepatu ini gue kasih rating 7 dari 10. Cukup menarik sepatunya. Gue tunggu Geof Max perubahannya kayak gimana, dan coba kalian komentar yang udah pernah cobain sepatunya seperti apa rasanya pakai sepatu ini.